Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua yang solih dan solihah? Pada kesempatan video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 untuk muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pertama kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain. Tanggung jawab memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajiban, dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Contoh sikap tanggung jawab sebagai warga negara antara lain belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa, selalu membela nama baik negara sendiri, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas, menaati aturan yang berlaku, menjaga persatuan dan kesatuan, ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya asli Indonesia. Menanamkan sikap tanggung jawab sejak dini sangat diperlukan agar tercipta generasi penerus bangsa yang kuat, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Jika setiap orang melaksanakan tanggung jawab dengan baik, akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Dampak pelaksanaan tanggung jawab. Di sini kita akan belajar apa contoh pelaksanaannya dan dampak yang ditimbulkan. Contoh yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampaknya berlangsungnya pembangunan bangsa. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Dampak yang ditimbulkan, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan kuat. Selanjutnya ada pelaksana tanggung jawab memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Dampak yang ditimbulkan adalah sumber daya alam menjadi terjaga. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama di lingkungan rumah, seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. Untuk contohnya di lingkungan sekolah, para siswa melaksanakan kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, contohnya setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan. Ini tugasnya ya anak-anak. Tuliskan 3 contoh bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang sudah kalian lakukan. Selanjutnya kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel.
Menemukan gagasan utama dan kalimat utama dari teks yang didengar. Kalau tadi membaca, kalau ini teks yang didengar ya. Caranya adalah yang pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Yang ketiga, tentukan gagasan utama dari kalimat utama tersebut. Contohnya, ada sebuah teks. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Baik, kita akan mencari gagasan utamanya. Gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Sedangkan letaknya ada di awal paragraf. Dan kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Caranya adalah 1. Simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan gurumu dengan sungguh-sungguh. 2. Catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut. 3. Kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. 4. Rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Simaklah sebuah teks yang akan Bu Anin bacakan. Judulnya adalah Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman. Dari teks tadi, kita dapat menemukan judulnya adalah Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Kata kunci yang terdapat pada judul yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan informasi pentingnya adalah lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram, atau bisa kita gunakan tabel. Pertama, perkiraan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. 2. Bacalah teks secara keseluruhan. 3. Catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. 4. Tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh menulis hasil perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Informasi yang didapat dari judul bacaan. Sebelum kita membaca teks, kita membaca judulnya dulu ya. Dari judulnya dapat kita dapatkan informasi pentingnya kerjasama dalam kehidupan. Setelah itu kita baca semua teksnya, seluruh teksnya, kita akan mendapatkan informasi yang didapat setelah membaca bacaan, yaitu pentingnya kerjasama dalam kehidupan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulannya, kita membandingkan informasi dari judul dan isi teks sama atau tidak. Dan ternyata hasilnya adalah terdapat kesesuaian atau kesamaan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Baik anak-anakku semua, tugas untuk bahasa Indonesia kali ini adalah silakan dibuka LKS-nya tematik tema 6, buka subtematik 3 ya, pembelajaran 6. Di situ tugasnya adalah membandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapat setelah membaca teks tersebut. Teksnya adalah yang berjudul Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.
Selamat belajar anak-anakku semua. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.